kezoliman, bahwasanya kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Para pelaku yang zolim, pelaku yang berbuat zolim, nanti kelak dia di hari akhirat dia akan mengalami kegelapan. Sementara orang-orang dalam keadaan mendapat naungan Allah, mendapat cahaya Allah, mendapat penerangan Allah, sementara dia nanti di hari kiamat itu dalam keadaan kegelapan. Dalam keadaan gelap maksudnya resah, gelisah, ketakutan, gundah gulana. Tapi satu sisi ada orang yang tenang aja, dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, mendapatkan cahaya Allah, terang, tenang dia. Tapi satu sisi nanti di yaumil akhir mereka dalam zulumat, kegelapan, maksudnya mereka dalam keadaan resah, gelisah, ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena waktu di dunia tidak menjalankan perintah Allah, malah larangan Allah mereka kerjakan, perintah Allah malah mereka tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan persoalan akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik, yang wajib kita jauhi dan kita tinggalkan. Yang lalu kita bahas apa itu? Yang lalu bahas apa kita? Apa itu yang kemarin? Lupa kita ya. Apa Pak Eko kemarin itu ya? Hah? Orang yang kuat. Ya. Sebelumnya kan yaitu tentang bahaya hasad ya. Kemarin kita bahas orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu kata Nabi bukan orang yang badannya besar, gede, yang bisa menjatuhkan berpuluh-puluh lawannya ya. Seperti pegulat, pesilat ya, petinju. Bukan itu. Kan ada tuh di tayangan TV tuh orang diadu ya. Apa namanya sih itu? Beradu tuh orang ya. Main tonjok-tonjokan itu kan, berdarah-darah itu. Ya, ada itu di banting-banting. Itu haram loh itu tuh, nyakitin orang itu. Bukan olahraga itu. Itu zalim itu. Ya itu dia makanya. Ya, orang diadu udah kayak ayam jago. Ya, ayam jago aja kita adu enggak boleh. Jadi orang yang kuat kata Nabi siapa? Orang yang bisa mengendalikan marahnya, dia kendaliin marahnya. Terus gimana solusinya? Kok kita lagi marah, gimana kita biar kita kendalikan marah kita? Gimana solusi jalan keluarnya? Kalau diri duduk, kalau nggak duduk berbaring, praktekin tuh. Aneh begitu tuh, kalau lagi kesel gitu kan, mau marah, aneh duduk aja tuh. Ya emang nahan marah itu berat itu. Pokoknya yang namanya nahan udah nggak enak aja, ya. Nggak enak udah nahan tuh. Nahan apa aja nggak enak udah, nahan sakit, nahan lapar, nahan minum, nahan mau kencing. Pokoknya udah nggak enak udah. Ya. Apalagi nahan apa? Nahan kesusahan, kesedihan udah nggak enak itu. Bener nggak? Dan yang paling berat nahan rindu, wah itu yang susah itu. Ya, rindu sama Masjidil Haram, rindu sama Masjid Nabawi, betul nggak? Ziarah Nabi itu rindu kita. Ya. Gak enak yang namanya nahan. Jadi solusinya diri duduk berbaring. Gak bisa juga wudhu. Ya. Gak bisa juga wudhu apa? Doa Allahumma ini a'udzubika minasyaiton nirajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, lindungin kami, lindungin saya ya Allah. Yaitu dari setan yang terkutuk gitu. Itu doa kita. Ya. Jadi kita kasih tahu sama keluarga kita, sama saudara kita,
Ya, kasih tahu kalau ente marah ini solusinya, jalan keluarnya gitu. Nah, itu udah kita bahas. Nah, kita lihat hadis yang berikutnya sekarang. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang diriwayatkan sanadnya dari jalur Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar maksudnya anaknya Umar Ibnul Khattab. Ya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Maksudnya bapak dan anak ini sahabat Nabi, ketemu Nabi. Bapaknya ketemu Nabi, anaknya juga ketemu Nabi. Jadi itu sahabat Nabi dan dia beriman. Ya. Belum tentu orang yang ketemu Nabi disebut sahabat. Ya. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi, tapi beriman nggak? Nggak beriman. Ya. Nah, syaratnya sahabat itu disebut sahabat tuh ya ketemu Nabi dan dia beriman. Kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, az-zulmu, zolim itu ya, az-zulmu, zolim itu zulumatun yaumal kiamati, yaitu kegelapan di hari kiamat. Jadi Rasulullah menerangkan, menjelaskan yaitu tentang kezoliman, bahwasanya kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Para pelaku yang zolim, pelaku yang berbuat zolim, nanti kelak dia di hari akhirat dia akan mengalami kegelapan. Sementara orang-orang dalam keadaan mendapat naungan Allah, mendapat cahaya Allah, mendapat penerangan Allah, sementara dia nanti di hari kiamat itu dalam keadaan kegelapan. Dalam keadaan gelap maksudnya resah, gelisah, ketakutan, gundah gulana. Tapi satu sisi ada orang yang tenang aja, dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, mendapatkan cahaya Allah, terang tenang dia. Tapi satu sisi nanti di yaumil akhir mereka dalam zulumat, kegelapan, maksudnya mereka dalam keadaan resah, gelisah, ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena waktu di dunia tidak menjalankan perintah Allah, malah larangan Allah mereka kerjakan, perintah Allah malah mereka tinggalkan. Nah, yang kita bahas tentang zolim. Arti zolim apa? Sampai Nabi mengatakan bahwa kezoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, arti zolim apa? Kita sering dengar zolim. Arti zolim apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya rak piring contohnya nih, rak piring itu taruhnya di dapur, ini rak piring taruhnya di ruang tamu. Pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa? Karena ini rak piring. Kenapa taruh di ruang tamu? Yang taruh di ruang tamu apa? Kursi tamu. Ini sebaliknya, rak piring taruh di ruang tamu, kursi tamu taruh di dapur. Menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Nah, artinya sederhananya zolim itu artinya menganiaya. Zolim loh, gue dizolimin nih, sering suka dengar gak gitu kata-kata zolim. Jadi arti zolim itu artinya menganiaya. Apa bahasa kitanya menganiaya ya? Sinonimnya apa sinonimnya? Zolim artinya menganiaya. Apa sinonimnya ya? Pembulian. Masuk pembulian, nyakitin, betul nggak? Menganiaya, nyakitin, apalagi terus itu? Apa? Menganiaya. Yang sederhananya zolim itu artinya menganiaya. Zolim ada dua. Ada orang yang zolim, tadi arti zolim menganiaya. Zolim ada dua. Ada zolim orang yang menganiaya diri. Dia zolim terhadap dirinya, artinya menganiaya diri. Dan yang kedua, zolim dia menganiaya orang lain. Jadi zolim, ada zolim yang menganiaya diri dan ada zolim yang
menganiaya orang lain. Contoh zolim menganiaya diri sendiri apa contohnya? Kagak mau sholat, nggak mau duduk di majelis ilmu, itu zolim terhadap dirinya. Jadi zolim itu ada tingkatan-tingkatan. Zolim yang paling terbesar, zolim nih, yang paling terbesar dan pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti ada dua golongan umat Nabi, dia nggak mendapatkan syafaat Nabi. Orang-orang dapat syafaatul uzma, sementara nanti ada dua golongan umat Nabi. Nabi sendiri yang ngomong, dia tidak mendapatkan syafaatku, haram syafaatku buat dia. Zolim ada level-levelnya. Nah, zolim yang paling terbesar dalam Quran, surat Luqman ayat ke-13. Surat Luqman itu zolim yang terbesar. Allah langsung yang katakan, inna syirka la zulmun azim. Allah langsung bilang loh, pakai inna lagi. Ya, inna taukid penegas. Inna syirka. Padahal kalau nggak pakai inna sudah cukup. Ya, asyirku zulmun azim. Cukup sebenarnya. Kemusyrikan itu kezaliman yang amat sangat besar. Lalu kenapa di dalam ayatnya itu pakai inna syirka, pakai lam taukid, la zulmun azim. Padahal nggak pakai inna taukid, nggak pakai lam taukid sudah cukup. Asyirku zulmun azim. Kesirikan itu kezaliman yang amat sangat besar. Lalu kenapa Allah gunakan kata inna? Kenapa ditambah dengan lam taukid? Untuk penegas. Jadi taukid atau litahqiq penegas. Biar orang percaya gitu. Ini sungguh-sungguh nggak main-main Allah katakan. Kita sudah sering bacakan ayat seperti innal insana lafi, pakai inna ya, innal insana lafi, pakai lam taukid, manusia dalam keadaan betul-betul rugi, sial. Innal insan pakai inna, dimasuki juga lam taukid. Ya dikit-dikit mah kita biar tahu dah, ya enggak ya. Ini memang menurut ulama ahli nahu, ya apa sih gunanya taukid sebagai penegas? Karena orang mukhatab yang diajak bicara ini dia ragu-ragu, bahkan ada yang nggak percaya. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguannya, biar dia percaya, pakai inna atau lam taukid, gitu. Ya. Kadang-kadang pakai waw qasam. Inna syirka, kata Allah, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, yaitu sungguh kezoliman yang amat sangat besar. Jadi level zolim nih, level zolim yang paling tinggi adalah mempersekutukan Allah. Jadi pelaku zolim itu levelnya paling tinggi adalah mempersekutukan Allah. Jadi orang siapa saja yang mempersekutukan Allah, dia telah melakukan kezaliman yang amat sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Kata siapa? Kata Allah. Apa sih arti syirik? Sampai Allah katakan inna syirka, sesungguhnya kesirikan itu, kemusyrikan itu. Arti syirik apa? Syirik itu bahasa sederhananya, dia meyakini di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah. Syirik tuh orangnya disebut musyrik. Dia meyakini di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah. Jadi siapa aja yang meyakini bahwa di alam semesta ini masih ada Tuhan selain Allah, dan dia meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan selain Allah, maka dia masuk dalam keadaan dia telah mempersekutukan Allah dan dia telah menduakan Allah. Banyak dalam arti luas syirik ini, dan syirik yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Dan syirik yang kecil, kata Nabi nih, syirik yang kecil itu disebut syirik tuh. Apa? Dia beramal, dia beribadah pengen dilihat.
Riya namanya. Itu Nabi takut. Nabi bilang sama sahabat, kata Nabi, saya enggak khawatir kalian akan menyembah patung lagi. Enggak, kalian akan enggak menyembah patung lagi, saya yakin. Tapi yang saya takutin, kata Nabi nih, yang saya khawatirin terhadap kalian yaitu asyirku asghar, kata Nabi. Kalian melakukan syirik kecil di tengah-tengah sahabat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Kata Rasul, apa ya? Riya. Apa itu riya? Bahasa kitanya apa sih riya? Riya itu asal kata ro'a yaro, riyaan. Itu masdar, asal kata ro'a yaro, riyaan. Artinya ro'a pengen dilihat. Jadi dia beribadah, dia beramal pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Ini termasuk syirik kecil dan nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah, ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas, tulus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya untuk Allah. Kita sholat, kita puasa, zakat, infak, sedekah, apa aja kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah, bukan untuk dilihat orang. Kalau kita beribadah pengen dilihat orang, emang ada orang yang beribadah pengen dilihat orang, ada nggak? Hah? Ada. Di sini ada, di sini? Hah? Enggak, di sini mah nggak ada. Sono di gunung. Jadi ibadahnya pengen dilihat orang atau sum'ah, pengen didengar orang, nggak dilihat nih, tapi didengar orang. Oh si fulan, si fulan, si fulan. Hati-hati kita. Jangan sampai nanti di yaumil akhir saat kita dikasih kitab, buku catatan masing-masing nih, nanti dikasih itu. Kita megang atu-atu, lihat tuh, ini amal ibadah baik kita, ini amal ibadah buruk kita, dikasih Pak. Saat kita lihat amal ibadah kita, ya Allah, ini kemana pahala sholat saya, pahala infak, zakat, puasa, ini kemana ya Allah, kok pada hilang? Saya lakukan ya Allah. Sholat berjamaah saya rajin kayaknya di Masjid Al-Ikhlas. Ini kemana ya Allah? Apa kata Allah? Iya itu rajin, cuman niatnya bukan aku, kata Allah, bukan buat aku. Apa? Biar ente dilihat orang, didengar orang, disanjung. Hati-hati loh, ngeri. Nabi takut, khawatir. Yang dikhawatirkan Nabi kepada para sahabat, enggak, kalian enggak akan nyembah berhala lagi, patung, pohon, enggak. Tapi yang aku khawatir, kalian nanti melakukan syirik kecil, yaitu kalian beribadah pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Nah, kalau bahasa kerennya itu apa yang dilakukan? Pencitraan ya. Bangun ini gue, bangun ini gue. Jadi level syirik ya, zalim itu levelnya adalah mempersekutukan Allah. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu namanya dia menganiaya diri sendiri. Jadi lihat nanti apa aja menganiaya diri sendiri itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Contohnya apa lagi? Seperti dia minum khamr, dia mabok, dia judi, itu dia mabok, dia minum khamr, itu menganiaya diri sendiri apa menganiaya orang lain? Menganiaya diri sendiri. Jadi zalim itu ada yang zalim terhadap dirinya dan ada yang zalim terhadap orang lain. Lihat aja nanti. Mabuk itu termasuk dia menganiaya diri sendiri. Bunuh diri menganiaya diri sendiri apa orang lain? Dia bunuh diri. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa dia. Kenapa? Menghadapi ujian hidup ini berat dia. Dia menghadapi masalah hidup ini berat. Persoalan ekonomi, ya, persoalan ekonomi yang dia susah untuk mencari makan, mencari kehidupan sulit. Akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah. Akhirnya dia apa? Diakhiri dengan bunuh diri. Itu zalim terhadap diri sendiri. Jangan kita Pak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena kata Nabi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali iblis, laknatullah. Iblis itu berputus asa dia. Dia berputus asa. Itu zalim terhadap
diri sendiri. Enggak sholat, itu menganiaya juga tuh. Zolim dia sama dirinya. Enggak berpuasa, enggak bayar zakat, enggak berhaji padahal mampu. Kemudian juga enggak mau belajar ilmu agama. Dia enggak tahu ini boleh, ini enggak boleh. Dia enggak tahu akhirnya. Dia melakukan pelanggaran hukum agama karena ketidaktahuan dia, dan dia nggak mau tahu, nggak mau belajar agama. Ini termasuk dia zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap orang lain yang kedua. Contohnya apa? Zolim terhadap orang lain. Fitnah. Ya, hobinya fitnah kesana kemari. Ya, fitnah sana kemari. Itu dia zolimin orang lain. Dan orang yang dizolimin, orang yang difitnah, pahalanya bertambah dan dosanya berkurang. Maka jangan heran nanti saat kita baca nanti catatan amal kita dibagi, ini kenapa dosa gue hilang, padahal gue melakukan dosa ini terus nggak ada kok, kenapa? Ada yang tadi pahalanya hilang, ini dosanya hilang. Dia bilang, ya Allah, apakah ini pengampunanmu ya Allah? Saya kan pernah melakukan dosa ini kok nggak ada. Kata Allah, iya, dosa inti hilang karena inti difitnah sama fulan. Inti difitnah sama fulan karena fulan memfitnah inti, pahala orang yang memfitnah inti pindah ke inti, pahalanya tuh. Makanya amal-amal inti banyak, dan dosa inti pindah pada orang yang memfitnah inti. Hati-hati kita. Ini baru salah satu nih, fitnah orang kita. Makanya kita kalau difitnah, kita marah apa seneng? Contoh kayak gini, kita punya tabungan, kan juga punya tabungan di dunia, tabungan bank ada tuh ya. Kita lihat tabungan kita 1M. Kemudian besok kita cek lagi saldo kita ada 10 triliun. Nambah. Waktu kita cek 1M duit kita, saldonya 1 miliar. Ada yang punya saldo 1 miliar? Ada nggak kita yang punya 1 miliar, Pak Eko? Waduh, kalau punya 1M kita kayaknya nggak duduk di sini, nggak duduk di majelis, kagak. Kita nggak duduk di majelis. Duduk di mana kita? Di kafe, kongkoan berjam-jam, betul nggak? Ngopi sambil santai, ketawa, cekakak, cekikik, enggak gitu. Ya, nggak sampai 1M gitu. Ya baru nabung 5 juta aja udah habis lagi, kepake lagi gitu. Nambah 10 T. Kita cek lagi saldo kita, kok nambah saya? Saldo saya jadi 10 triliun, kemarin 1M. Senang apa marah-marah kita? Kita datang ke bank, kita marah-marahin gitu petugas bank. Gimana sih ini? Kita marah-marahin untuk pihak banknya. Kenapa kata pihak bank? Saldo saya kemarin 1 miliar. Ini kenapa jadi nambah 10 triliun? Orang bank kita marah-marahin. Kata orang bank gimana kita? Bapak PA Orang seneng Pak. Kita nggak tahu tabungan kita. Bisa aja pencucian uang, koruptor dia bingung mau transfer uang kemana-mana, masuk ke rekening kita. Pernah nggak kejadian kayak gitu tuh? Banyak kejadian Pak. Ini koruptor pengen nyuci uang nih, dia transfer bingung, akhirnya transfer ke orang lain. Ada kasus kayak gitu. Itu orang lain ngapain saldo saya nambah? Seharusnya kita senang. Begitu juga saldo akhirat kita. Kita kalau difitnah orang seharusnya nggak usah marah. Ini yang paham ya, yang ngerti ya. Harusnya bersyukur, terima kasih. Kenapa? Dia nambahin saldo pahala akhirat kita dan ngurangin di catatan amal kita dosa kita. Enak Pak. Kita difitnah orang, alhamdulillah, terima kasih harusnya. Kenapa? Gue nambahin pahala, lu nambahin pahala gue, pahala lu habis. Dan dosa gue berkurang, pindah ke lu tuh. Jadi fitnah itu termasuk dia menganiaya orang lain. Apa lagi terusnya? Contoh-contoh fitnah. Contoh-contoh menganiaya orang, membunuh, menumpahkan darah, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, itu pun termasuk dia telah menganiaya orang lain. Bahkan orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, dalam hukum, itu apa kata Allah? Maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Hati-hati loh, hukuman berat. Barang siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang manusia,
Seorang manusia nih, baik dia orang Islam, bukan orang Islam tuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum, maka kata Allah seolah-olah seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan nanti yang pertama diperiksa Allah Subhanahu wa taala, salah satunya hablum minas, yaitu tentang pembunuhan. Ditanya nanti, ngeri, dosanya besar. Jadi itu termasuk menganiaya orang lain. Dalam agama nggak boleh. Dalam hadis arba'in kita udah bahas, jangan diantara kalian saling menzolimi, nggak boleh gitu. Berarti ajaran Islam, ajaran Nabi bagus nggak? Bagus nggak? Cakep nggak? Cakep. Nggak boleh kita menganiaya orang lain. Nggak boleh kita menyakitin orang lain. Ini yang disebut Nabi tugasnya diutus rahmatan lil alamin. Nggak boleh kita. Apalagi contoh kita menganiaya orang lain, zalim terhadap orang lain. Apa contohnya? Gaji karyawan ditahan. Kesian akhirnya karyawan, dia nunggu gajian. Kan yang namanya karyawan itu semangat kerjanya itu semangatnya luar biasanya. Kalau udah tanggal mau gajian, Pak, beda, Pak. Ini besok kita gajian, itu semangat bangun subuhnya semangat, kerjaan juga semangat. Kenapa? Gajian. Betul nggak? Ini ditahan gajinya. Ini termasuk menganiaya diri. Kalau di dalam Islam nih, Ini karyawan nih, A karyawan, B karyawan. A anaknya 1, B anaknya 2. Berarti kebutuhan sehari-harinya lebih besar siapa? A anaknya 1, B anaknya lebih besar, mana kebutuhannya? Itu kalau di dalam Islam, Pak, semakin banyak anak, semakin banyak anak, itu gajinya semakin besar. Karena disesuaikan dengan kebutuhan dia. Ini karyawan nih ya. Kalau kita punya perusahaan kayak begitu, Pak, terapinnya. Kita punya karyawan, lihat anaknya berapa? 1. Oh ini 2. Itu gajinya nih disesuaikan dengan kebutuhan dia. Jangan terbalik. Misalnya gaji A 5 juta, anaknya 1. B anaknya 2, gajinya harus berapa? 10 juta. Harusnya kayak begitu. Ada nggak perusahaan yang nerapin kayak begitu? Nah, paling ada tunjangan ya. Tapi kan Ustaz, yang A ini S3, yang B SMA. Iya, pendidikannya beda. Nah, pendidikannya kita hormatin, kita hargain, paham nggak? Ini namanya tunjangan, ada tunjangan pendidikan. Tapi buat kebutuhan sehari-hari harusnya lebih besar apa, B? B. Ini ditahan lagi. Itu termasuk kezaliman yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, gaji, bayar upah karyawanmu sebelum keringatnya. Pernah dengar nggak hadis gitu? Ini yang punya anak buah nih. Bayar upah karyawanmu, gaji karyawanmu sebelum keringatnya. Maksudnya apa itu? Sebelum keringatnya kering. Apakah waktu dia kerja nih, ya misal gajinya harian, dia lagi peringatan. Kan kata Nabi tadi, bayar upah karyawanmu sebelum keringatnya. Nah, lagi keringatan berarti. Lagi keringatan, lagi capek-capeknya, bayar gaji. Semangat gak orang tuh? Itu kok diartikan hadis secara tekstual, secara apa adanya aja. Tapi maksudnya, bayar upah karyawan buruhmu itu tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, itu zalim. Terus apa lagi zalim?
menganiaya orang lain. Satu, kata Nabi, punya duit, punya utang. Waktu dia punya duit nih, menunda-nunda bayar utang. Kata Nabi apa? Menunda-nunda bayar hutang itu satu kezaliman. Satu kezaliman itu. Matlul goni zulmun, dalam hadis Nabi dikatakan matlul goni zulmun. Menunda-nunda waktu dia ada uang, dia tunda-tunda utangnya. Zulmun itu juga satu kezaliman, menganiaya orang lain, utang piutang. Bahkan di dalam Quran itu satu lembar Al-Quran isinya tentang utang piutang. Beda kok sholat, zakat, puasa, haji nggak sampai kayak gitu ngebahasnya. Tapi Allah dalam surat Al-Baqarah ya, di akhir ayatnya itu sampai satu lembar membahas tentang utang piutang. Maksud Nabi di sini waktu kita ada. Kadang-kadang kita ini waktu nggak ada pengen banget bayar utang. Tapi waktu kita punya duit ada di tangan kita, biasanya gimana tuh? Saya ntar itu nunda-nunda, itu termasuk kezaliman. Dalam hadis yang lain, mengambil tanah sejengkal, tanah lu sejengkal, itu juga termasuk kezaliman. Tanah orang lain sejengkal, apa kata Rasul? Kelak nanti di hari kiamat dibangkitkan dia, kemudian di lehernya dikalungin 7 bumi. 7 bumi di lehernya dikalungin. Itu juga satu kezaliman. Ya termasuk kita menunda-nunda bayar utang. Bahkan sampai Rasulullah waktu udah di jenazah, sudah dimandiin, sudah dikapanin, lalu sahabat, ya Rasulullah, jenazah ini sudah siap untuk disolatkan. Rasul sebelum nyolatin nanya dulu. Apa yang ditanya? Rasul nggak tanya begini begitu. Fulan punya utang nggak? Tanya dulu, Fulan punya utang nggak? Kemudian ya Rasul, ini Fulan yang meninggal dia punya utang 2 dinar. Langsung Rasulullah mundur ke belakang, kagak mau nyolatin. Kagak mau nyolatin Rasulullah. Kenapa Rasulullah nggak mau nyolatin? Rasul bukan marah sama si mayit, bukan. Rasul marahnya sama siapa? Ahli waris. Ini ribut, warisan udah diributin, ngeributin warisan. Utang si almarhum atau almarhumah ini kagak dipikirin, nggak diributin. Lalu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah, dia kesian sama si mayit nih. Kenapa? Karena satu hadis mengatakan orang yang punya utang kemudian dia mati, utangnya belum dibayar, maka ruhnya, jiwanya mu'allaq, kata Rasul, gantung. Dia nggak ke langit, nggak ke bumi, ngegantung aja sampai utangnya dilunasin. Jadi ruh jiwanya ngegantung dia. Kalau kata orang cerita orang-orang dulu mah ruhnya akhirnya gentayangan. Ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi sundel bolong. Iya, ada yang jadi sundel bolong, ada yang kuntilanak, ada yang jadi genderuwo, ada yang jadi suster ngesot. Ada apa lagi tuhnya tuh? Oh, jadi mak lampir, gentayangan dia. Ini mah cerita baik, ini mah itu film gitu, gantung Pak. Itu juga satu kezaliman kata Rasulullah. Hati-hati kita. Dan ada kata Rasulullah nih, 2 golongan umatku kata Nabi enggak mendapatkan syafaatku. Ini kata Nabi nih, bukan kata aneh ya. Kata Nabi, nih ada bacain hadisnya. 2 golongan umatku kelak di hari kiamat dia tidak mendapatkan syafaatku. Siapa? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan nih, sinfani min umati lan tanalahum syafaati sultanun zulumun busun wa qulun fiddin. Kata Nabi ada 2 golongan umatku kata Rasulullah, sinfani 2 golongan umatku. Dia tidak mendapatkan syafaatku, enggak dapat syafaatku. Dia tidak sampai syafaatku kepada kedua golongan ini, enggak dapat syafaat. Siapa? Nabi katakan yang pertama sultanun zulumun, sultan. Siapa sultan? Penguasa.
Zulumun, penguasa yang zalim, yang menganiaya yang dipimpinnya. Dia zalim sama rakyatnya. Rakyatnya dibikin susah, rakyatnya dibikin melarat, sampai rakyatnya ada yang bunuh diri karena susah mencari makan. Ada rakyatnya yang jadi pelacur karena susah mencari makan, dia melacurkan dirinya. Ada yang rakyatnya betul-betul maling karena susah mencari makan. Ini pemimpin yang zalim. Kelak kata Nabi, dia tidak mendapatkan syafaatku. Pemimpin yang zalim. Di sini dalam hadis dikatakan sultan. Contohnya sultan apa? Sultan tuh kita sekarang pemimpin. Hati-hati Pak, ngeri kita. Zalim sama orang lain, menganiaya orang lain. Hati-hati. Jadi nanti para pemimpin yang zalim nggak dapat syafaat Nabi, enggak. Tapi ada satu sisi nanti pemimpin yang mendapat naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu mikirin rakyatnya. 24 jam rakyatnya dipikirin, bahkan dia lihat ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Jangan sampai ada rakyatnya yang kelaparan, jangan sampai ada rakyat yang mencuri karena kelaparan, susah mencari kerja. Dia keliling, dia takut, dia khawatir. Itu pemimpin yang adil kayak begitu. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Hah? Itu yang kayak begitu pemimpin sampai umur hidup aja nggak apa-apa. Itu kalau punya pemimpin yang gitu peduli sama rakyatnya, mikirin rakyatnya. Dia ngerenung kalau malam-malam nih selesai kerja negara, dia ngerenungin. Yang direnungin apa? Kesian rakyatnya. Ini saya lihat rakyatnya berat banget bayar pajak ini, pajak ini, pajak ini, pajak ini, semua dipajakin. Dari zaman Belanda, ke zaman Belanda, kesian rakyatnya. Akhirnya ada yang nunggak, mau gimana mau bayar pajak, orang dia juga buat makan susah. Pajak motor boro-boro bisa diperpanjang, buat makan susah. Ini aja mau ditarik federal. Rumah juga nggak ada, makanan nggak ada, beras, boro-boro. Jadi satu kata Nabi, pemimpin yang tidak mendapatkan syafaatku adalah sultanun zulumun, pemimpin yang zalim. Hati-hati yang jadi pemimpin, ya, nggak mendapatkan syafaat Nabi gitu. Ini hadis nggak pernah dibacain sih. Harusnya ini hadis dibacain di depan para pemimpin. Kesian, rasa sayang kita yang pemimpin. Betul nggak? Yang penting tugasnya ulama bacain hadisnya. Hati-hati jadi pemimpin ya. Pemimpin kita siapa sih? Mulai dari tingkat RT, tingkat RW, lurah, terus sampai presiden. Itu pemimpin Pak, pemimpin kita itu. Betul nggak? Yang wajib kita taatin, yang wajib kita dukung. Lalu bagaimana kalau dia melakukan kezaliman? Yang kedua, kata Rasul, umatku yang tidak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, orang yang gulu fiddin, berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya apa? Berlebih-lebihan, kalau bahasa kerennya lebay. Lebay dalam beragama. Maksudnya apa? Contohnya berlebih-lebihan, subuh 2 rakaat dia bilang kurang, tambahin jadi 3, 4. Kan lebay. Dia bilang, ya kan namanya amal harus banyak, betul nggak? Ibadah harus banyak, iya. Subuh 2 makanya menurut aneh kurang. Buat tambahin aja 3 jadi 2, jadi 4. Itu lebay itu. Itulah lebay gitu. Itu gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Enggak, agama kita udah sempurna Pak. Udah sempurna, Allah katakan. Agama kita udah sempurna dan Allah udah ridho gitu. Udah disempurnain agama kita. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan. Subuh udah 2, jangan ditambahin. Kemudian jangan dikurangin. Isya 4 buat 1 aja deh Lah jangan. Gue lagi malas banget nih, gue lagi bete banget sholatnya, Isya 1 rakaat aja boleh nggak? Lebay kayak begitu. Itu Pak, 2 golongan umatku kata Nabi, ya, enggak mendapatkan syafaat Nabi. Pemimpin yang zalim, orang yang gulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama. Kemudian Nabi pesan kepada para sahabat, apabila kalian melihat saudara kalian dizolimin atau menzolimi, tolong kedua-duanya.
Sahabat bingung, ya Rasul, kalau kita tolong orang yang dizolimin wajar, karena dia dizolimin, dia dianiaya, kita tolong, kita bantu. Lalu bagaimana kita nolong orang yang menzolimi? Kalau yang dizolimin wajar kita tolong, ini gimana orang yang menzolimi? Kata Rasul, cegah jangan sampai dia berbuat zolim. Itu caranya, cara nolong orang yang berbuat zolim, cegah jangan sampai dia berbuat zolim. Tuh begitu caranya. Maka kata Nabi ya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwasanya kezoliman itu kelak akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Tuh kata Nabi. Bisa berapa menit lagi tuh? Waduh, cepat banget ya. Inilah hadis sahih ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan menganiaya, baik menganiaya diri maupun menganiaya orang lain, kelak akan terjadi kegelapan. Maksudnya dia akan merasakan keresahan, kegelisahan, ketakutan dan kecemasan kelak di hari kiamat. Adapun orang yang berlaku adil di dunia, saling tolong, saling bantu, saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan, insya Allah nanti di yaumil kiamat dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, mendapat naungan Allah, mendapatkan lindungan Allah yang tidak ada naungan lindungan kecuali naungan dan lindungan Allah. Dan mudah-mudahan kita nih yang termasuk nih. Ya kira-kira jelas nggak? Nah, waktunya ada lagi hadisnya sebenarnya nih, satu lagi ya, tapi udah waktunya mepet. Ayo mau nanya deh.